justru gue nggak akan, ya udah ini kan buka-bukaan, gue sholat seperti apa, bagaimana, dan gue ngerasa asing waktu itu di rumah. Karena kan keluarga semuanya Nasrani, gue harus sholat. Mau jadi apa? Bang Ilham. Siap. Yang punya nama asli ternyata Bang Liberty. Betul. Amerika banget. Tapi ada turunan bule Anda kan? Ada. Jerman Belanda. Iya. Benar, Jerman Belanda ya. Nenek Jerman. Okay. Terus orang tua kakeknya mama Belanda. Yang dari Indo? Dari Indo maksudnya Indonesia. Iya. Dari Indonesia bokap. Itu tadi jadi ibunya bapak orang Jerman memang. Terus kakek tapi dari sisi mama itu orang Belanda. Jadi kiri kanan ada memang. Jadi agak jauh tapi ya? Hah? Agak jauh jalurnya. Nah, justru yang jauh tadi kakeknya justru itu yang genetiknya kuat. Karena pernah gue kumpul sama keluarga bokap sama kumpul keluarga nyokap, yang bule-bule itu keluarga nyokap. Oke. Gitu. Padahal ini gennya jauh gitu. Iya benar ya. Tapi bulenya masih kelihatan banget. Masya Allah. Bang, ini sesuai judul nih. Siap. Ya kan? Akibat COVID, seorang mu'alaf rela jualan di pinggir jalan. Emang mu'alaf ente bang? Mu'alaf ya? Tahun? 2014. 2014. Ya. Ini kalau podcast biasa pasti udah bahas gimana sejarahnya mu'alaf. Ini bukan podcast biasa guys. Ini podcast pendidikan. Akan membahas sekolah tetap bang. Siap. Nah tadi kita udah ngobrol, ternyata Anda adalah lulusan sekolah Katolik. Iya. Di Jakarta. Dari TK sampai SMA. Kuliah nggak? Nggak. Oh nggak kuliah. SMA. Lulusan SMA. Masya Allah. TK Katolik. Sorry. Ini biar jelas dulu nih. Lagi-lagi selalu miskonsepsi antara Kristen sama Katolik. Apa perbedaan mendasar antara Kristen sama Katolik? Perbedaan mendasar ya. Yang paling gampang dilihat sih dulu ya waktu sebagai umat sebelumnya. Ngelihat kalau Katolik tuh biasanya ibadahnya dingin, diam, sunyi gitu. Kalau Kristen tuh lebih, terutama, jadi gini, gue pernah di umur tertentu juga akhirnya nggak ikut ibadah ke gereja Katolik lagi, terus ikut ke gereja Kristen, tapi bukan Kristen Protestan juga, kan Kristen juga ada banyak kan. Kristen Battle, nah itu ngeband ibadahnya. Bethel itu ya, Bethel ya? Iya. Bethel itu kan? Oh ngeband. Iya di Mahoni. Nah gereja Battle itu, nah itu kan sangat bertolak belakang tuh, jadi yang gue denger ya, menurut orang Katolik itu kok ibadahnya loncat-loncat gitu, pakai musik berisik gitu kan. Bid'ah tuh. mungkin ya. Mereka cuma nggak tahu bahasanya aja kan. Iya, di sisi gue kasih tahu nih orang Katolik itu bid'ah namanya. Nah di sisi orang Kristen kan, wah gue nggak bisa ikut ibadah gereja Katolik, dingin banget, ngantuk. Terlalu fokus gitu ya. Kita butuh yang sedikit ceria lah gitu-gitu ya. Mereka berdalil kan. Ibaratnya rahmat dari Tuhan Yesus gitu ya. Kata-kata mereka itu kan dengan sukacita katanya. Masa dengan dingin seperti itu. Kurang lebih gitulah penilaian-penilaian. Tapi tetap ghairil maghdubi alaihim waladdallin dah itu. Amin. Ya itu dia. Yang Islam aja yang tahu artinya. Oke, Pak. Jadi berarti Katolik tadi secara garis besar begitu ya. Berarti lebih bahasanya? Lebih serius. Iya. Itu kalau dari kasat mata ya. Kalau yang salibnya kosong? Katolik. Oh gitu. Kalau salibnya yang ada patungnya? Kristen. Cuma gue lupa ya, itu Kristen apa ya? Takutnya nggak semua Kristen juga soalnya yang masih ada patungnya. Gue udah lupa juga soalnya. Oke. Ya udah lah ya, itu bukan agama kita juga. Ya udah itu pada masa itu enggak. Gue penasaran aja soalnya antara beda. Soalnya di masa kecil gue taunya ada Kristen tuh ada dua, Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Nah, seiring gue besar dan gue tumbuh, sekarang Katolik aja nih, nggak pakai embel Kristen di depan. Gitu. Nah, Katolik aja pada saat itu ada Katolik karismatik, ada Katolik ortodoks gitu. Banyak. Pecah ya? Berarti bener sabda Nabi ya? Betul, makanya gue juga baru tahu. Baru tahu di Muslim juga kan, ternyata Rasulullah juga bersabda kan bahwa Nasrani juga terpecah 72 golongan. Iya, Muslim 73, lebih banyak lagi. Iya, tapi itu karena memang mereka punya
ya tujuan atau dasar masing-masing mungkin lah, kita juga nggak ngurusin lah, gitu bang ya. Jadi di sekolah Katolik ini bang, apa bedanya sama sekolah umum? Bedanya apa ya? Kebetulan gue sekolah seragamnya bagus. Nah, seragamnya. Kebetulan gue sekolah Katoliknya bukan sekolah Katolik yang ngehits, yang favorit. Sekolah Katoliknya juga bisa dibilang cuma namanya aja Santo Pascalis gitu. Oh, namanya Santo Pascalis. Iya, Santo Pascalis. Tapi sebenarnya rulesnya di dalam itu sebenarnya nggak agamis banget sih. Masa sih? Bahkan guru pada tahun angkatan gue ya, itu IPA-nya, kimia, biologi, fisika, gurunya Muslim. Pada saat itu gue mikir, ini kok sekolah Katolik gurunya Muslim ya? Pada saat itu kan, karena masih Katolik. Gua kelas 1 sampai kelas 3. Oh iya, ada jadi guru Muslim ini pakai hijab enggak? Enggak sih. Oh iya. Ada guru, ya ada yang perempuan tapi agamanya Muslim. Ya. Agamanya Muslim ya. Mungkin ya peraturan sekolah kali ya biar nggak culture shock begitu kan orang-orang. Mungkin. Ya itu di wilayah mana bang? Maksudnya daerah mana? Kalau SD SMP di Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Kalau SMA-nya di belakang ITC Cempaka Mas di Komplek Kodam Jakarta Pusat juga sih itu. Oke, gue coba membandingkan dengan sekolah-sekolah keislaman ya. Misalnya let's say gue nggak bahas pesantren tentu kental soal nuansa Islami. Tadi lu bilang kan, ya ini ada tipis-tipis lah gitu ya. Nah, berarti mungkin warnanya kayak Muhammadiyah, Al Azhar gitu-gitu ya. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Berarti kan diajarkan adab-adab keseharian ala orang Katolik. Iya. Apa contohnya bang? Contohnya oke. Kalau dulu ini sih sebenarnya diterapin dulu waktu SD ya. SMP SMA kayaknya udah enggak deh. Jadi sebelum sebelum mulai pelajaran kelas, doa Bapa Kami. Gitu. Nanti pulang ada doanya lagi gitu. Oke. Gue tertarik lebih dalam lagi gini. Istilah bapak itu istilah aja, bapak kayak panggilan penghormatan, atau memang mereka meyakini bahwa kamilah anak-anakmu wahai Tuhan Bapak gitu. Itu gimana sih? Bukan harfiah sih. Oke. Hanya panggilan kehormatan ya. Kehormatan aja ya, panggilan bapak gitu ya. Iya. Oke. Disebut Allah Bapa itu kan. Iya. Oke, nggak masalah. Hak Anda, silakan aja orang Katolik, nggak masalah. Oke. Terus kemudian yang lo dapat belajar dari sana yang masih diterapin sampai hari ini ada nggak sih bang? Kira-kira bang? Mungkin nasihat dari mereka atau pola kedisiplinan yang mungkin lo lihat di sana yang bagus nih kalau orang Muslim ikutin, ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya oke, kalau bicara pendidikan di Kristen ya, berarti mungkin yang mengambil dasar daripada Alkitab kan, berarti kan maksudnya. Sebenarnya sama dengan ada yang apa di Al-Quran, bahkan di Al-Quran lebih lengkap. Gitu. Contohnya? Jadi kayak dulu waktu gue di Kristen kan, sebenarnya juga dulu banyak, justru kenapa akhirnya pindah ke Muslim tuh karena dulu banyak tanda tanya. Gitu kan, macam-macam kayak di Alkitab tuh kan ada sebenarnya alkohol juga dilarang di sana. Terus babi pun itu dilarang di sana. Cuma kok gue ngeliat kok ada orang Kristen yang memilih tidak apa maksudnya? Nggak apa-apa. Itu tuh nggak apa-apa gitu, halal gitu. Tas kriuk. Kritik, tas kritik. Iya. Tapi ada juga Kristen-Kristen yang memahami dalil tadi ibaratnya nggak boleh ini haram, jadi kami tidak memakan atau mengonsumsi. Itu lebih ke Advent katanya. Iya, Advent. Advent tuh katanya yang lebih serius lagi ya. Berarti sama Katolik bedanya apa? Bingung ya? Kalau makanya saya log out Pak, login ke yang sekarang. Itulah karena banyak kebingungan. Dari dulu aja pertanyaan tentang Trinitas nggak pernah. Kalau yang menurut lo nih, yang kayak paling salafinya banget nih, yang menjaga Alkitab dan As-Sunnahnya gitu misalnya bahasanya mereka gitu, yang mana tuh? Yang paling menjaga banget ya? Yang mana ya? Ya nggak pasti Kristen apa, tapi intinya yang menjalankan semua perintah yang ada di Alkitab, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru sih. Iya, karena gue pernah lihat dulu waktu kecil ada telenovela namanya
Carita de Angil atau enggak? Oh iya, kan? iya. Itu kan hijabnya hijab syar'i, Bro. Iya, betul. Hijabnya hijab biarawati hijab syar'i kan? Katolik itu kan. Itu Katolik. Katolik. Ya? Cuman di sini nggak ada mereknya Aljena, Best of Me nggak ada. Soalnya sekarang akhwat gitu, Bro. Kalau foto gitu ya? buku di sini, foto bukunya tapi di sini harus ada gym. Iya, Bro. Ada Aljena, Best of Me, Muslimah Basic di sini. Oh, gitu. Iya, kan. iya. Ya, terserah mereka sih. Cuman ya udahlah. Tapi berarti untuk hijab aja mereka juga berhijab juga kan gitu loh. Dan lucunya ketika ada orang Nasrani berhijab dianggap taat, orang Islam berhijab dianggap tidak open minded. Jadi ya. Gitu. Iya. Oke. Terus kemudian ada ini enggak sih Bang, dulu gini. Gue pernah dibilangin sama dosen gue, coba dong kayak anak-anak itu kan sekolah Islam nih, jangan kayak orang nakut-nakutin anak kecil nonton neraka. Lihat dong sekolah minggu. Nanti ikut sekolah minggu nggak? Sekolah minggu ikut sekolah ada minggu ikut ya. Itu bagian dari kurikulum atau terpisah atau kayak les? Sekolah minggu itu sebenarnya jadi gini kan, kalau gereja itu kan orang-orang dewasa. Nah, anak-anak kecilnya ikut sekolah minggu. Oke, ada cerita-ceritanya di situ, ada storytellingnya, dongengnya gitu-gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi dia bilang gitu. Kalau sekolah minggu tuh semuanya yang indah-indah, surga-surga semuanya, nggak pernah takut sama neraka. Emang gitu, Bang? Udah nggak inget gua. Udah nggak inget ya? Kalau isinya cerita sekolah minggunya. Udah nggak inget. Tapi gitu sih kata dosen gue juga. Pokoknya kalau anak sekolah minggu tuh nggak ditakut-takutin dengan dosa dan neraka, tapi yang indah-indah aja gitu ya. Mungkin aja. Kurikulum mereka ya gitu. Oke. Terus berarti keluarga semuanya tadinya adalah Katolik. Ya, jadi Katolik itu bokap, nyokap Kristen Protestan. Loh, boleh tuh Bang? Nah, waktu nikah nyokap ikut bokap. Enggak, sorry. Ini pindahnya gimana nih? Baptis lagi atau? Iya, baptis. Jadi nikahnya nyokap gue harus belajar, ibaratnya harus belajar fikihnya Katolik, ibaratnya gitu. Wadaw. Berapa kali pertemuan dulu kan baru dianggap oke nih udah bisa nih. Udah bisa, baru dinikahkan secara Katolik di gereja Katolik gitu. Basically iya bayat kayaknya ya, di bayat. Jadi gini. Sorry. Kan ibadahnya sama-sama hari Minggu gitu ya? Iya, hari Minggu. Iya dong. Betul. Ya. Natalnya sama-sama 25 Desember. Sama, 25 Desember. Ada yang beda juga kan Natal tuh? Oh, gue nggak pernah tahu kayak itu. Ada tanggal 7 Januari, Bro. Wah, nggak tahu, baru denger ini. Apa jajan gue Kristen ya? Ya, tapi ada kata di Bang Ajun Firanda dia bilang gitu juga. Ala kulli hal. Oke. Jadi berarti kalau pindah atau itu gini deh, pandangan yang gue penasaran banget sama orang Katolik tuh menganggap di luar Katolik salah atau kurang tepat aja. Lo bisa masuk surga sih, tapi duluan gue. Gitu atau? Pandangannya seperti apa terhadap akidah Katolikiyah ini? Karena pada saat itu umur gue ini sih ya, dari anak-anak sampai remaja ya. Jadi belum ada wawasan atau perspektif bagaimana beragama sebagai Katolik ini memandang agama lain, itu gue belum. Jadi Katolik ini agama sebenarnya, bukan pecahan, bukan aliran. Agama ya. Yang di Vatikan tuh Katolik ya. Jadi Katolik punya Paus nih. Ya, pimpinan sedunianya disebut Paus kan. Oke. Gede banget tuh kayaknya. Dan dia sebenarnya kalau dilihat lebih terorganisir, karena ya itu tadi dari pusat turun ke bawah seluruh dunia, ibaratnya apa ya? Ibaratnya dikontrol sama satu pimpinan. Iya, gitu, program-programnya tuh semua seragam gitu. Jadi secara nggak langsung udah mendirikan khilafah sebenarnya dia. Iya juga ya. Karena ulil amrinya. Iya. Oh, berarti kalau yang lain nggak pakai pusat di situ, emang udah beragama aja langsung. Iya, kan kalau Kristen Katolik kan udah ada wilayahnya. Jadi misalkan kita tinggal di wilayah A, nah kita harus lihat tuh, gerejanya di sini. Gitu ya, makanya kita ke gereja situ gitu. Karena sepanjang umur kehidupan tuh kan ibaratnya apa ya? Ada fase-fase ibadah yang harus dijalankan. Nah, itu harus dijalankan di gereja tersebut gitu, sampai dengan terakhir ibaratnya mati nanti, yang ngurus sampai dikubur ya gereja wilayah tersebut, ibaratnya gitu. Gitu. Di Katolik. Oke. Saya
tidak akan bertanya lagi tentang Katolik. Mungkin bertanya lagi nggak ada. Oke, Bang, ini Bang. Sekolah sampai SMA di Santo apa? Paskalis. Yeah. Di Paskalis itu di daerah Tanah Tinggi itu. Itu satu komplek tuh pendidikannya dari TK sampai SMA. Iya. Oke. Beda ya. Kalau SD SMP deket banget dari rumah. Kalau SMA-nya di belakang ITC Bakamas. Oke. Masih terhitung deket sih sebenarnya. Rumah di Galur kan. Lulus SMA terus apa yang lo lakuin? Lulus SMA kerja di Hotel Indonesia Kempinski. Oke, lu nggak ada basic perhotelan padahal? Nggak ada. SMA-nya jurusan apa berarti? Ada IPA, IPS, lu ambil apa? IPS. Kenapa nggak kuliah, Bang? Kenapa nggak kuliah? Waktu itu sebenarnya udah didesak orang tua sih, maksudnya ayo kuliah. Tapi waktu itu gue udah gue mikir gue nggak mau terpaksa kuliahnya gitu loh. Gue gak mau terpaksa terus akhirnya ngambil sembarang jurusan gitu. Karena pada umur tersebut gue ngerasa masih bingung mau jadi apa gitu loh. Nah ini podcast mau jadi apa. Oh gitu. Nggak, bokap basicnya apa sih? Hah? Bokap tuh basicnya apa? Bokap kerja basicnya marketing dia. Terakhir di perusahaan farmasi. Terus belakangan dia usaha alat-alat teknik gitu. Bukan kepak madu juga bukan? Bukan. Kalau nyokap kerja? Nyokap dagang. Oke. Oh berarti memang makanan. Iya, secara keluarga, background keluarga nggak ada yang menuntut untuk lo harus bisa sampai S2, S3 kayak dari bokap ya. Oh bokap ya. Harus kuliah gitu, harus kuliah. Tadinya lo bayangan lo awal kuliah di mana kira-kira awalnya mungkin bayangan lo? Gue justru nemu passion sebenarnya justru baru pas kerja sebagai pramugara itu sih. Oke. Akhirnya baru ketemu passionnya di situ. Passion gitu. lo apa berarti? Menurut lo? Oke. Pada saat itu gue tertarik sama hal-hal tentang psikologi, sosial, komunikasi. Mantap. Gitu. Mantap. Terus ya itu dilema antara mikir perlu kuliah apa enggak gitu. Perlu Tapi kuliah. udah jadi pramugara nih? Udah jadi pramugara. Dari mulai tahun? 2013. Mualaf dulu pramugara dulu? Pramugara dulu. Ya, berarti sambil jadi pramugara tiba-tiba login lah ke Islam ini. Iya, waktu jadi pramugara 2013 itu udah tahun kedua lagi menyiapkan mental untuk masuk Islam. Oke, berarti kan karena ini podcast pendidikan dan kita pengen menjunjung tinggi harkat martabat guru ya. Iya. Guru mana yang pertama kali ngajakin lo untuk masuk Islam atau ngarahin lo ke Islam itu siapa, Bang? Oke. Pertama kali ke Islam ya. Waktu itu jadi di kalau keluarga nyokap memang jelas semuanya Nasrani. Tapi kalau keluarga bokap banyak yang Muslim juga. Oh gitu? Iya, banyak yang Muslim. Jadi kakak adik bokap ada yang masuk Muslim juga. Nah, Oke. Terus gue memang tumbuh di lingkungan kan yang memang sekitarannya juga banyak Muslim. Di sekolah gue pun sekolah Katolik banyak juga yang Muslim. Hah? Ada juga banyak yang Muslim juga. Di sekolah Katolik banyak yang Muslim? Iya. Muridnya juga banyak yang Muslim. Gitu. Terus sebanyak apa boleh tahu? Persentase kalau muridnya misalkan 100? Enggak kan, sekolah swasta dikit. Satu kelas paling banyak 25. Oke, let's say 25. Oke. Paling Muslimnya 5 sih. Oh gitu. Alasannya apa orang tuanya masukin anaknya ke sekolah Katolik? Biar open minded ya? Nggak tahu. Biar open minded ya? Iya. Tapi ya sedih sih. Cuman ya kenapa? Karena kan bahaya banget ya bagi anak-anak yang masih mencari-cari terus dengan kebiasaan di sana gitu ya, kuliah hal. Bagi agamanya tentunya. Oke, berarti yang ngasih tahu lo tentang Islam? Oke, gue inget ada satu orang sih, tapi dia sebenarnya bukan guru ya. Tapi kita anggap sebagai guru lah ya. Iyalah, mentor lah. Sebagai mentor dulu. Waktu gua SMP di dekat sekolah tuh ada, kita bilangnya tukang kaset PS. Tukang kaset PS? Iya, dia jualan kaset PS. Iya ampun. Nah, PS berapa? PS1. Yang kecil tuh. Iya, yang CD kan, udah CD kan? Iya, CD ya. Udah CD kan. Udah CD. Nah, kalau kotor,
Iya, dilap ke baju gitu. Iya iya benar. Terus ada Game Shark yang udah lecet-lecet parah itu. Benar, Game Shark lagi ya Allah buat cheat. Terus. Terus dia jualan kaset PS. Nah, dia deket sama anak-anak. Deket sama anak-anak suka ngobrol. Terus akhirnya karena saking deketnya, dia kadang-kadang selesai jualan dia suka bilang kalau mau main ke kontrakan main aja gitu. Karena kan dia punya PS segala macam gitu. Asal dia jualan. Hah? Maksudnya gimana asal dia jualan gitu kan? Kan dia pagi sampai sore jualan nih. Iya. Sampai siang apa sore gitu. Nah, selesai jualan tuh dia ngajak juga kalau dia mau main ke kontrakan silakan, mau main PS gitu. Kan pada saat itu nggak semua anak-anak punya PS. Iya, ini lu umur berapa nih? Itu SMP waktu itu. SMP? Iya. Oh, berarti udah mulai kena syubhatnya dari SMP. Iya. Oke. Iya. Nah, waktu main ke kontrakan ya main PS tapi sedikit-sedikit dia ngenalin Islam. Dan saat itu yang gue inget, oh gini, kalau mau dapet kaset PS gratis, ngafalin huruf-huruf hijaiyah. Serius? Iya. Luar biasa ada tukang PS. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Itu yang gue inget ya, salah satu orang. Huruf hijaiyah berarti lu udah mulai kenal. Iya. Alif ba ta gitu sih. Iya. Pada saat itu udah sempet hafal kan, dapat itu gratis kan. Iya. Wow. Terus. Itu salah satu orang lah gitu. Tapi dasar kenapa akhirnya convert itu bisa dibilang gue banyak ngobrol sama diri gue sendiri sih sebenarnya. Mungkin itu juga kenapa nama Muhammad Ilham sebenarnya bukan gue yang pilih. Jadi waktu gue di Mualafin di daerah Serang gitu, terus sebutannya apa ya, Kiai kali ya, atau apa ya, beliau yang kasih nama gue Muhammad Ilham. Pada saat itu gue juga nggak tahu artinya apa sih. Oke, ya udah ada Muhammadnya Islam lah gitu ya. Iya, pada berapa tahun kemudian gue ngolah-ngolah, akhirnya gue mikir ya ilham kan maksudnya diberi petunjuk mungkin gitu ya, ilham ya. Dan gue kadang ngerasa oke, ya ini kayaknya memang nama yang pas. Oke. Karena gue waktu itu masuk Islam nggak ada desakan dari siapapun, nggak ada. Oke, itu di usia berapa lo masuk Islam akhirnya? Masuk Islam 2014 berarti umur 22 ya. Umur 22. Betul sama Radit jauh juga usianya. Hah? Sama Radit usianya jauh juga ya? Bareng kan? 92 kan? Gue 92, dia 92. 2014 nggak 22 dong. Hah? Berapa dong? Emang dua ya? 22. Dua ya? Tadinya lo kira tuan gue apa tuan dia? Tuan ente. Tadinya. Oh ya udah deh. Gue lupa. 2004 soalnya gue 2002 itu tahun 2016 justru. Kalau gue 77 lahirnya. Tanya dia. Lu lahir kan? Tanggal 7 bulan 7. Oh iya, tahun 92 kan? Iya. Gue tanggal 10 bulan 10 92. Oh, emang generasi QQ semua. QQ. Ini 77 QQ gitu. Terus 10 jebot sebenarnya. Iya. Oke. Di usia 22 itu reaksi keluarga gimana? Apa sih? Drama nggak? Wah, banget. Justru gue nggak langsung jujur sama orang tua. Pelik waktu itu. Pasti. Jadi gini, waktunya gue mau mualaf, terus nyokap divonis kanker. Merinding. Nyokap divonis kanker. Jadi pada saat itu gue benar-benar nggak berani ngasih tahu keluarga. Gitu. Akhirnya itu bulan Desember 2013 ya, dapat kabar nyokap divonis kanker. Gue mau mualafnya bulan Januari. Nah akhirnya gue tetap mualaf Januari. Gue nggak kasih kabar. Nyokap meninggal di bulan Maret. Jadi 3 bulan setelah divonis kanker beliau meninggal. Oke. Gitu. Nah nanti gue, lu ini masuk Islam ditemenin sama siapa? Masa ujuk-ujuk datang ke Serang tadi? iya di Serang. Kenapa harus di Serang, Bang? Lu di Jakarta kan? Iya. Temen sih. Oh. Mantan pacar ya. Oh, jadi ada faktor. Iya. Oke. Iya. Jadi kenal Islam dari dia. Oh. Kenal Islam dari dia. Waktu mau masuk Islam pun ya gue itulah 2 tahun tuh gue benar-benar tanamin ke diri gue pindah Islam bukan karena dia gitu. Iya. Gitu sih. Iya. Tapi kan hukum pacaran tetap haram kan? Haram. Iya.
Haram. Itu jangan sampai orang-orang tuh kalau pacaran bisa masuk Islam berarti boleh. Gitu. Islam waktu pacaran sama Islam setelah belajar agama itu harusnya dikasih. Iya. Itu gimana? Maksudnya diserang sama seorang kiai. Berarti apa mungkin kiainya udah kenal sunnah juga atau gimana, Bang? Enggak, kenal sunnah tuh baru-baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Oh, anak baru. Anak baru. Kita kan seni ya. Oke. Jadi berarti dulu Islam ya. Gue pikir ya udah Islam satu aja gitu kan. Iya, pada saat itu mikirnya gitu. Baru sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas kehendak Allah ya lewat Radit. Lewat Radit kan beliau enggak awalnya tuh intinya cuma bilang gini. Kita tuh sholat harus sesuai sholatnya Nabi. Itu salah satu keyword beliau lah. Ya, kalau sholat ikut sholatnya Nabi. Kalau ibadah ikut apa yang semua udah diajarin kok sama Nabi Muhammad. Iya. Oke, ngerti. Berarti dari situ. Nah, berarti awalnya belajar sholat itu nggak gini, Bang. Masuk Islam langsung belajar sholat. Langsung belajar sholat. Oke. Langsung. Belajar bacaan, belajar berapa rakaat gitu ya. Berarti masih pakai usoli Anda waktu itu. Pakai. Iya. Mantap. Enggak apa-apa, kita nggak bilang salah sih. Iya. Oke, menarik. Kemudian setelah jadi muslim sekian lama, akhirnya menikah. Iya. Sama yang itu? Enggak. Sayang banget. Iya. Ya kan pacaran nggak benar. Iya. Tapi paling nggak tetap di agama ini gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, menikah. Kemudian jadi pramugara. Udah jadi pramugara dulu ya? Waktu itu jadi pramugara dulu. Oke, iya. Menikah kemudian baru punya usaha yang sekarang nih. Iya. Kepak Madu ini ya. Oke, jadi gurunya tadi yang pertama adalah si tukang PS tadi ini kan. Iya. Yang ngasih tahu lah. Iya. Gitu kan. Terus lo tadi bilang banyak ngobrol sama diri sendiri. Apa Bang yang diobrolin sama diri sendiri ini apa nih? Itu tadi. Karena memang kan waktu itu posisinya ya lagi dekat dengan seorang wanita tadi itu ya. Itu dia. Jadi takut nih mau ngomong pacaran. Iya. Waktu itu posisinya kan lagi dekat sama seorang perempuan kan. Perempuan jadi ini. Sebutlah namanya misalnya siapa. Nggak usah ya. Oke. Jadi gue banyak ngasih sugesti sama diri gue. Ini bukan karena dia gitu loh. Apapun yang terjadi, misalkan gue nggak lagi sama dia, berarti gue tetap harus pilih pilihan ini. Iya. Pertama, pertanyaan gue gini, switch moment. Switch moment. Oke. Terus dia bilang, kayaknya ini nih. Oke. Gitu. Nah, yang pertama masalah Trinitas tadi, waktu di Kristen. Jadi baik pendeta ataupun ibaratnya tadi kan misalkan kakak senior ya, kita bilangnya kakak rohani. Kakak rohani. Iya. Kalau kita nanya tentang, maksudnya Trinitas ini sama satu atau beda, itu jawabannya nggak pernah ada yang sama. Yang satu itu, terus yang kedua jawabannya selalu bikin keliru. Oke, bikin bingung malah gitu ya. Bikin bingung. Oke, sebenarnya ini yang Tuhan yang mana yang gitu-gitu kan? Iya. Oke, berarti lu udah ada penasaran itu sebenarnya. Dan yang ketiga akhirnya kitabnya. Jadi gue pernah ibadah waktu di Kristen itu, terus lagi bahas satu ayat, tapi dibuka dari 3 kitab, 3 versi terjemahan kitab. Oke. Gitu. Jadi yang pertama dia buka bahasa Inggrisnya, kedua bahasa Indonesianya. Satu lagi? Ini bahasa Indonesia tapi yang dipakai yang jadi standar khusus di Indonesia. Yang satu lagi dia buka bahasa Indonesia juga tapi yang komunitas gereja tersebut buat. Oke. Apa bedanya? Waktu itu sih yang gue tangkap sebenarnya deepnya meaning dari ayat tersebut sebenarnya gitu. Nah cuma dari situ gue mikir perbandingannya waktu gue kenal Islam, pertama jelas Tuhannya satu, Allah gitu. Dan yang bikin kaget lagi ternyata umat Islam juga menghormati Nabi Isa dan beriman kepada hari akhir, diantaranya adalah ya nanti Nabi Isa yang akan turun kan. Berarti sangkaan dari yang kan kita sering dengar sekali bilang bahwa orang-orang seberang tuh menilai bahwa atau mengira kita tuh benci Nabi Isa gitu ya. Mungkin awalannya orang mikir kayak gitu ya terhadap orang Islam.
Dulu makanya tadi kan gue bilang, gue kan waktu beragama di Kristen tuh waktu gue anak-anak terus remaja kan, gue belum dapat banyak perspektif bagaimana memandang agama lain. Tapi yang gue ingat adalah gue kira nih Islam ini dulu Tuhannya beda gitu. Dengan Kristen Tuhannya beda, gue kira gitu. Oke. Ada satu cerita gini bang. Kadang-kadang ini pengalaman gue pribadi, ada kenalan sama mualaf juga. Kebetulan belajar ngaji juga, alhamdulillah. Lagi belajar Iqra waktu itu. Dia bilang pertama kali masuk Islam, baru mau masuk Islam nih, baru mau ya. Teman-teman di kantor bilang, lo kalau Islam harus nentuin lo NU atau Muhammadiyah. Lo dapat itu nggak? Enggak kan? Enggak. Oh, oke. Ada gini, beberapa lingkungan. Iya. Di lingkungan keluarganya tadi ya, teman perempuan gue yang itu ya, kita bilang teman aja lah. Nanti teman aja lah. Okay. Iyalah. Keluarganya ngomong, nanti kalau jadi Islam nggak usah yang ekstrim-ekstrim. Asik. Gitu, maksudnya yang intinya mah yang gue lupa ya kalimat pastinya ya, tapi dia jangan ekstrim, yang santai aja. Islam tuh mudah gitu-gitu. Islam tuh mudah. Pacaran boleh. Menurut si Om itu tadi kan santai aja. Iya. Jangan yang ekstrim. Sekarang jadi ekstrim. Enggak. Sekarang itu wasetia. Iya, terus. Iya, sama di lingkungan rumah juga ada teman bokap juga yang muslim, sama ingetin gue juga. Kurang lebih hal seperti itu. Oke, ekstrim tuh bayangannya adalah bomber. Iya, pada saat itu gue mikirnya radikalis gitu. Radikalis, teroris gitu. Gitu. Sekarang ya, Masya Allah, ternyata gue bersyukur bahwa didekatkan dengan kemurnian Islam sih sebenarnya sih yang perlu kita tahu dan kita jaga. Intinya sih. Iya. Berarti setelah tadi rental PS dan sahabat wanita tadi ini dan lingkungan keluarganya serta Kiai di Serang tadi kan, ya ada peran Radityo, karisma di sini. Ya. Masya Allah ya. Jadi beliau yang ngasih tahu, nih nonton nih video ini gitu. Yang ditonton pertama kali inget gak video siapa untuk jadi referensi? Lah kalau sadar ini murni nih kayak gini nih gitu. Awalnya kan gitu ya. Awalnya keywordnya dia tuh intinya sholat kita tuh harus sesuai Nabi Muhammad gitu kan. Emang ada sholat dia yang sesuai sama Nabi bang? Awalnya pertama gimana? Muter-muter ya pertama kali gini. Gini. Cuci jemur. Enggak, emang kenapa? Itu kan masih ada triggernya dong. Ya, enggak. Bagusnya yang diajarin di kita di dakwah sunnah tuh nggak boleh frontal, nggak boleh keras ya kan, berdakwah dengan lembut kan. Bener. Jadi beliau nggak dengan detail bahas salah sholat lo kayak gitu, enggak. Padahal dia orangnya keras banget loh sebenarnya. Ya, terus dia ngasih tanya pelan-pelan. Jadi nggak benar-benar ya. Mungkin gue juga muslim yang baru juga kan. Iya. Nah, terus waktu itu udah sedikit sih. Dia ngomong kayak gini. Dia namanya edifikasi kan ya. Dia ngomong gini, iya di sini enak nih, udah sunnah. Di sini nih udah ini nih, udah sunnah soalnya. Nah waktu itu gue nggak tahu apa artinya. Tapi akhirnya kira-kira abis COVID lah. Abis COVID dia ngajak gue kajian. Jadi nggak lewat video, langsung datang ke majelis. Wih, di mana tuh? Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Nurul Iman. Masya Allah, Blok M ya? Iya. Awalnya pas datang, gue langsung dapat poinnya. Oke. Apa tuh? Itu lagi bahas tema apa, Ustadz Khalid? Bahasnya lupa, tapi cara penyampaiannya, cara beragamanya. Selalu. Cara beragama yang gue ambil dari cara penyampaian beliau, dakwah beliau adalah apa yang beliau sampaikan semuanya ada dasarnya, ada referensinya. Benar. Jadi bukan opini. Sekalipun dia menyampaikan opini dia sebut, tapi kalau opini saya gitu. Iya. Baru dia sampaikan. Tapi semua dalil firman apa segala macam hadis disampaikan referensinya. Iya. Di situ gue baru pelan-pelan mulai ngeh. Oh, begini. Maksudnya baru ngerti kan. Oh, yang disebut apa manhaj salaf, nyunah. Meskipun kita kan diajarin nih, kita sebenarnya nggak boleh terlalu nanti takut dinilai berkelompok ataupun apa-apa. Iya. Nah sebelumnya emang kalau dengar ceramah, pokoknya selama nasihat itu baik, ya inilah yang Islam gitu ya. Tanpa ada referensi dulu nggak masalah ya. Iya kan. Setelah ada, ini jelas nih, clear ada referensi apa sih? Itu habis COVID tuh. Iya, habis COVID. Baru 2022 berarti. Iya, 2022. Awal ada kajian 2022 kan, Bang? Iya. 2022 kan? Iya. Enggak berasa ya, udah setahun ya. Masya Allah. Iya. Menarik. Iya. Terus kemudian lo ngelihat bagaimana cara beliau
menyampaikan segala macam. Jadi Akhirnya cara penyampaian beliau yang akhirnya gue tangkap begitulah harusnya beragama. Maksudnya apa yang kita jalankan semua ada dalilnya, ada dasarnya. Iya. Bukan katanya, bukan opini si penyampai gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang bisa main basket bareng tuh seneng. Wah, Masya Allah. Main basket sama Ustadz, ya kan? Iya, kemarin datang ya deh? Hah? Jumat kemarin datang kan? Datang. Ada Ustadz kan? Enggak ada. Ada bro. Loh, yang datang kan Bang Kevin. Enggak, Jumat Ada Bang kemarin. Kevin. Iya. Jumat kemarin. Main, Bang. Oh. Enggak datang. Jumat kemarin. Iya. Main Ustadz. Iya. Kemarin. Gua enggak ada. Jogja. Gua ke Jogja. Iya. Minggu ini insyaallah. Sebelum beliau berangkat haji, bro. Iya. Tanggal 18 beliau berangkat haji. Udah main. Siap. Sampai Ustadz, makasih banyak Ustadz. Iya. Masya Allah ya. Oke. Yang gue penasaran sebenarnya drama keluarga mungkin sampai nangis atau tapi karena mungkin ada adik bokap lo yang udah masuk Islam duluan, kayaknya lebih aman ya atau Duluan gimana? gua. Duluan gua. Serius? Iya, gua udah berapa tahun baru adik gua ini. Itu aja gua kaget. Waktu itu lagi buka cabang Kepak Madu Mail di Bandung. Apa tuh Kepak Madu apa sih? Kepak Madu Mail, oh ya. Usaha Anda kan sekarang kan? Iya. Kepak Madu. Ya, nanti bisa cari keterangannya di Instagram Iya, kita ya. iya. So, harusnya kalau di podcast itu dibawain gitu biasanya. Iya. Gue liat di podcast sebelah orang, apaan nih? Bau asap nih. Le." Harus sini nggak ada. Sini podcast sudah dikit. Semadan. Oke, ya. Apa dramanya di situ? Berarti adik lu nggak tahu lu masuk Islam? Tahu. Oh tahu. Tapi Jadi, diem dulu. Tapi gue dulu. Nah tadi ceritanya tadi kalau adik gue nih kan jadi gue udah berapa tahun di Muslim Iya. jadi Enggak, Islam. sorry. Setelah nyokap lu meninggal karena cancer, bokap masih ada. Bokap masih ada. Tahu tuh akhirnya. Enggak, pelan-pelan. Waktu gue udah mulai mau nyari pasangan untuk nikah nih, baru kan gue kan nyari pasangan kan ya Muslim dong. Iya dong. Nah jadi sebelum gue kenalin tahu-tahu nih pacar gue Muslim, gue mau nikah secara Muslim, pelan-pelan dulu gue kasih tahu. Semuanya gue ceritain bahwa gue sekarang udah Muslim, gitu. Saya minta tolong hargai kepercayaan yang sudah saya pilih, gitu kan. Bentar. Berarti Anda sunat udah dewasa dong? Iya. Pas udah dewasa? Umur 22. Pakai ini. Pisau. Iya. Apa? Gunting taman. Tapi ada sekarang metode sunat dewasa ya. Iya. Cepet kan itu, semestinya sembuhnya cepet juga kan. Waktu itu nggak pakai metode Oh, sunat biasa? sunat biasa. Konvensional. Konvensional. Gunting apa jepit pintu? Apa ya? Ganti- ya, Kayak gunting mata pasti. pisau cutter gitu ya? Oh iya Mata pakai ke pisau khusus gitu ya. Iya. Tapi di dokter kan. Sebutannya apa ya? Tapi dia khusus sunat sih memang. Iya. Tapi bukan dokter sih. Oh, Bukan. mantri mungkin Mantri ya bahasanya ya. Mantri ya. Mantri bahasanya. Mantri. Nah, ini sunatnya setelah bokap tahu. Enggak. Jadi Wah, kan sunat resiko sunat nih. dulu mualaf kan? Oh gitu. Sunat dulu baru mualaf. Iya. Lah di Katolik tuh disunat enggak? Orang Nasrani itu sunat juga kan? Nah, itu makanya pernah juga nih jadi topik juga nih sama bokap, pernah berselisih lah. Itu kan. Kok apa namanya? Kan di Kristen disunat. Iya. Kok kita nih anak-anak nggak disunat gitu? Nggak wajib. Hah? Kata bokap nggak wajib mungkin. Iya, nggak wajib katanya. Oke. Terus kan ya waktu itu gue beranggapan harus sunat. Karena Harus- lebih sehat mungkin. Iya, lebih maksudnya dari sisi kesehatan. Iya. Gitu. Iya. Karena yang gue tahu bokap keluarganya dari orang tuanya disunat. Oke. Tapi kok Oke. kita nih anak-anak nggak disunat gitu. Berarti lu sunat dewasa tuh. Udah dewasa. Oke. Udah bisa berfungsi lagi berarti. Udah. Maksud gue keadaan mental lo segala. Iya. Oke, berarti sunat dulu baru mualaf. Iya. Kemudian nyokap meninggal dan nih momen bokap tahu kapan nih? Bokap tahu lama nih, kayaknya 5 tahun kemudian kali ya. Serius, Ya, Pak? karena kan gue waktu itu Menjelang mau nikah tadi itu? nggak menjelang juga sih. Karena kan gue udah pramugara kan, base Bali kan. Jadi Emang lama enggak? gak ketemu. Tapi teleponan iya gitu. Iya, Begitu. teleponan berarti nggak assalamualaikum dong Anda? Enggak. Nggak, salam. Enggak juga kan? Enggak. Nama budaya? Enggak. Ya biasa aja gitu lah ya, Biasa aja, konvensional biasa. aja. Iya. Pas satu Oke. titik mau merit kan, baru tadi gue ceritain lah bahwa Aku sebenarnya udah Islam. sudah Islam, sudah lama. Ya gue ceritain lah semuanya. Islam minta tolong hargai kepercayaan. Nah,
pada saat penyampaian sih seolah-olah beliau kayak udah tahu ya? Enggak, kayak nggak bereaksi apa-apa, cool. Gitu. Oh ya udah kalau itu. Nah tapi ternyata tidak ikhlas ibaratnya gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketahuannya waktu itu gue ikhtiar nyari pasangan untuk merit kan. Iya. Pas dapet, terus gue mulai intro. Nih dapet perempuan gini latar belakangnya gini kan, Muslim. Loh, Muslim? Iya gitu Muslim. Kan? Nggak pasti gitu kan kalau bokap? Enggak. Jadi beliau tuh kayak nggak bilang tidak secara gamblang. Oke. Gitu kayak diem, kayak iya enggak juga enggak gitu. Tapi pas akhirnya gue lihat nggak ada tanda larangan kok, gue bawa terus sampai gue pertemukan, terlihat menolak kan. Nah setelah itu terus akhirnya baru itu, padahal mungkin setahun apa 2 tahun setelah gue penyampaian yang tadi itu kalau gue udah Muslim. Oke. Waktu gue mau bawa pasangan untuk mau dikenalkan ya, niatnya untuk nikah, malah akhirnya ribut. Dan pas baru kayak lepas gitu emosinya? Iya lepas, terus akhirnya ya dia ngomong, kenapa sih masih cari pasangan yang Muslim gitu. Loh saya sudah Muslim. Iya kan jadi keliru ya. Masa gue Muslim nyari pasangannya Nasrani ya? Iya mungkin itu dia, bokap tuh baru ngelepas emosi itu kayak iya snapnya di situ. Di situ akhirnya gue lihat bahwa oke, dia belum ikhlas, belum segala macam. Nah waktu itu gue yang sebenarnya udah base Jakarta, tidak tinggal di rumah. Akhirnya gue milih gue pulang ke rumah, gue mau tunjukkan bagaimana adab seorang Muslim sebagai anak orang tua gitu. Luar biasa. Nah justru gue nggak akan, ya udah ini bukan buka-bukaan, gue sholat seperti apa, bagaimana, dan gue ngerasa asing waktu itu di rumah. Karena kan keluarga semuanya Nasrani, gue harus sholat gitu. Di rumah tuh berapa lama berarti? Setahun? Di rumah lupa setahun apa 2 tahun gitu. Nah, berarti ada Ramadan yang dilewati dong? Iya. Nah Ramadan di rumah dengan sebagai seorang al-ghuraba. Jadi gimana? Puasa tetap puasa kan, Sahur bangun sendirian tuh. Iya, bangun sendiri. Ada adik yang paling kecil nih, kalau gue puasa suka ikut puasa. Oh gitu. Ya minta doanya aja, semoga nanti serangan belum dilancarkan sih. Lagi susun strategi dulu, nanti kalau serangan udah dilancarkan, semoga Allah kasih hidayah. Serangan dilancarkan. Satu persatu kan Ana udah susun strategi kan. Ada 5 bersaudara tadi ya? 4 bersaudara, punya 3 adik. Oke. Ya kan yang cowok udah tinggal 2 cewek kan. Oke. Nah, ini satu-satu, yang satu udah deh. Udah penyampaian udah. Selebihnya tinggal kita berdoa. Tinggal sekarang masih ada, Bang? Bokap masih ada. Iya. Usia berapa tuh? 70. Oke. Berarti kalau sekarang udah ketemu ya udah biasa aja. Alhamdulillah. Sebelum gue merit, akhirnya itu lah karena tinggal di rumah kan. Tinggal di rumah ya, yang gue maksudnya ya kita tunjukkan, coba bakti kita tunjukkan bahwa waktu kita jadi Muslim nih kita justru jadi lebih baik gitu. Betul. Alhamdulillah berapa tahun setelah itu, jadi bokap punya teman dekat Muslim juga. Oke. Dan masya Allahnya ini teman bokap ini juga sama dakwah terus juga ke bokap. Sering dakwah juga. Nah dari teman bokap itulah sampaikan, kan Anda kan di rumah dipanggil Berti. Iya. Berti, alhamdulillah ayah kamu kayaknya udah ikhlas kamu Muslim. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah bertepatan dengan itu, gak lama ya Allah, maksudnya kasih seseorang. Terus ya waktu Ana bawa kenalkan mulus, alhamdulillah sampai dengan nikah. Oke, si gitu. Yang terakhir nih berarti nih. Iya, sekarang jadi istri. Ya. Udah punya anak, Bang? Alhamdulillah baru mau 3 bulan. Biasanya kalau dari cucu tuh lebih cair lagi. Iya, teman tinggal ntar kalau anak nanti PR udah mulai gede kan, udah mau nanya kok kita gak biasanya kadang-kadang PR kayak gitu kan. Iya benar. Tapi ya semoga Allah mudahkan lah, Bang. Amin. Ya masya Allah ya, menarik teman-teman semua nih. Seru banget ternyata pembahasan dunia seberang nih, masya Allah. Tapi Bang, yang jelas adalah gimana kalau dari cerita lo ya, hidayah bisa datang dari mana aja. Bahkan dari cara-cara yang kita nggak duga-duga, tadi tukang PS, teman dekat segala macam, itu semua jadi arah lo yang lebih baik lah seperti sekarang ini ya. Alhamdulillah ya. Dan juga gimana cara lo ngatasin konflik dengan bokap itu juga jadi pelajaran banget, terutama buat teman-teman semua di sini, apalagi yang ini bedanya antara muslim sama non muslim lo ini. Berarti maksud gue, apalagi cuman orang yang udah baru ikut kajian sunnah, bapaknya belum tahu kajian sunnah, sudah dicaci maki. Jadi gitu Bang. Jadi kadang-kadang
Enggak, gue bikin kelas belajar ngomong aja tuh gara-gara itu. Banyak banget cerita yang sampai ke gue betapa anak-anak ini baru ngaji ribut sama bokapnya karena bokapnya katanya nggak nerima dakwah mereka, nggak nerima nasihat mereka. Kayaknya cara ente deh yang salah gitu. Soalnya dia pasti ngegas dan pengen segera buru-buru kan. Tapi gue ngerti kenapa. Tapi mereka nih pengen buru-buru karena gue pengen ngerasain, gue pengen bokap tuh juga ngerasain gimana serunya, gimana khusyuknya hidayah ini gitu lah. Pengen kayak gitu sebenarnya. Tapi ya itu dia waktu yang salah, cara yang salah, akhirnya hasilnya salah juga. Kan gitu sih Bang. Kalau di ilmu komunikasi, gue yakin Bang Kevin lebih tahu juga lah. Yoi, dikit-dikit. Bahwa 80 sekian persen ya, komunikasi itu berhasil kan dari penyampaian non-verbal. Verbalnya hanya sedikit persentasenya. Maka kasusnya kalau menyampaikan ke orang tua tapi dengan memaksakan, dengan itu yang dilihat adalah 80 sekian persen ini. Begini sih adabnya. Iya, benar. Gitu. Kok pulang aja kayak gitu, nggak usah ngaji lagi deh gitu kan. Kayak gitu pada akhirnya. Gue tahu adab lo gimana, gue tahu sikap lo gimana, lo nyeramahin gue gitu. Kan. Justru harus tunjukin contohnya kan. Iya, malah ada yang nanya, "Bang, tapi kita udah coba segala cara, tapi nggak berubah juga, Bang." Disitulah batas Anda sebagai manusia. Serahin semuanya pada Allah. Jadi kita cuma bisa menyampaikan doang, selebihnya kita sadar diri, kita manusia biasa. Cukupkan nasihatnya, perbanyak doanya. Itu dia. Terakhir, Bang Berti. Bang Ilham, pertanyaan yang sama terhadap narasumber, mau jadi apa? Mau jadi muslim yang istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.